Baru-baru ini penyakit mulut dan kuku atau PMK sedang menjadi perhatian pemerintah dan para peternak, khususnya yang ada di daerah Jawa Timur. Apakah yang sebenarnya dimaksud PMK? Bagaimana gejala, pencegahan, dan penanggulangannya? Simak keterangan Edi Budi Susila, Kepala Pusat Veteriner Farma Surabaya kepada tim TV Tani pada 9 Mei 2022 lalu. Penyakit ini di Indonesia ini sudah dinyatakan bebas sejak 1986. Jadi vaksinasi terakhir itu sebetulnya dilakukan tahun 1983. Nah, setelah vaksinasi terakhir itu ternyata ada satu kasus 3 tahun kemudian yang terjadi di suatu tempat di Jawa Tengah, sehingga kita melakukan vaksinasi massal lagi dan bisa dibebaskan tahun 1986. Nah, sejak 1986 dilakukan monitoring terhadap kasus PMK di Indonesia. Baru 4 tahun kemudian itu oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE yang merupakan Badan Kesehatan Hewan Dunia di bawah FAO ini memberikan resolusi kepada Indonesia bahwa Indonesia memang benar-benar dinyatakan bebas PMK setelah 4 tahun evaluasi lapak. Nah, sejak itulah sebetulnya kasus PMK ini sudah tidak ada di Indonesia. Jadi mulai tahun 1986 baru muncul di Mei 2022. Dari ciri-ciri kasus ini kalau kita melihat di lapangan, ini yang kenapa PMK ini menjadi penyakit yang sangat kita perhatikan, termasuk penyakit yang prioritas nomor 1 mungkin ya di peternakan, karena sifatnya mirip dengan mungkin ya kalau kita sekarang ini asumsikan kayak COVID gitu. Jadi pola penyebaran penyakit PMK ini yang sebetulnya ditakuti karena lebih cepat 15 kali dari penyakit COVID. Sifat virusnya yang menular melalui hembusan angin atau udara dari pernafasan dan sebagainya yang bisa menempel ke sarana produksi ternak, ke rumput, ke tempat makan, ke petugas kandang, petugas kesehatan dan sebagainya, itu yang bisa mempercepat penularan penyakit. Nah, ciri-ciri khasnya di ternak adalah di mana ternak ada demam, terus kemudian yang khas adalah ada leleran dari hidung, kemudian ada lepuh atau kalau orang Jawa bilang gomen atau sariawan di mulut dan di lidah. Kemudian juga ada luka-luka di teracak atau di kaki, di kuku kaki. Nah, itu yang menjadi ciri khasnya kenapa disebut penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kalau sapi mengalami demam itu kan suhu 39 sampai 40 derajat itu juga sudah dinyatakan demam. Jadi memang ini salah satu ciri. Tapi kalau demam itu kan hampir semua hewan yang sakit juga mengalami demam. Jadi yang spesifik itu tadi ada keropeng di kaki atau di teracak, luka ya, terus kemudian di rongga mulut, sariawan, dan juga lidahnya lepuh-lepuh, serta mengeluarkan cairan mukus dari mulut, itu yang spesifik. Napasnya terengah-engah dan sapi kadang karena kakinya sakit dia juga tidak bisa berdiri gitu ya. Menurut keterangan Edi, virus PMK dapat menyebar melalui transportasi udara, kontak langsung hewan terinfeksi dengan hewan yang sehat, termasuk dengan masuknya ternak dari negara atau wilayah yang sedang mengalami wabah PMK. Virus PMK juga dapat terbawa oleh manusia dan menempel di sisa makanan serta sarana produksi ternak, mobil angkutan, peralatan, dan kandang. Namun, PMK dipastikan tidak membahayakan kesehatan manusia karena penyakit ini secara spesifik menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Contohnya gini, kalau dari satu kandang yang tercemar atau kandang yang sudah ada kasusnya positif PMK, kemudian petugas kandang itu melakukan pengobatan atau melakukan treatment. Nah, setelah melakukan pengobatan atau melakukan treatment ini dia pindah ke kandang satunya yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh atau jaraknya mungkin di bawah 50 km dan sebagainya, itu kemudian melakukan penanganan di tempat tersebut tanpa menggunakan APD atau tidak
bercuci tangan atau tidak mengganti sepatu dan lain sebagainya, istilahnya tidak melakukan protokol prokes lah kalau di COVID itu ya, tidak melakukan prokes dengan benar, tentunya ini juga akan mencemari dan bisa menulari ternak di kandang lain yang tidak ada gejala atau belum ada wabah, belum terkena PMK pada saat itu. Untuk mengetahui penyebaran, pencegahan, serta penanggulangan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, jangan lewatkan kabar tani seri berikutnya.